Indonesia itu bakal hancur. Kenapa Indonesia kemungkinan besar bisa hancur kalau nggak ditangani dengan tepat? Itu akan saya bahas di episode kali ini. Di Cicil Bitcoin Sampai Nikah episode ke-38. Cicil Bitcoin kali ini saya tidak ingin bahas terlalu banyak tentang Bitcoinnya. Cuma saya akan bahas apa penyebabnya yang menyebabkan kejadian ini terjadi itu. DPR yang senang joget-joget sampai endingnya ada yang kehilangan nyawa gara-gara dengan demonstrasi ini gitu. So, masalahnya cuma satu, bukan masalah komunikasi, banyak hal. Ini masalahnya adalah sistem keuangan. Memang pasti ada zaman dan sejarah terulang, itu akan rusuh lagi. Tapi jika ini tidak bisa kita kendalikan, this akan menjadi bahaya yang sangat besar buat peradaban Indonesia. Why? Oke, dengan adanya rusuh ini, saya akan tinjau dari ekonomi. Itu rantai ekonomi itu akan berantakan. Pertama, saya tinggal di Bali. Berita tentang kerusuhan ini sudah menyebar kemana-mana. Itu ke Korea, Jepang, China, Australia, dan negara-negara lainnya. Itu akan menyebabkan para pelancong itu akan berpikir lagi untuk berlancong ke Bali tahun ini. Jadi itu akan berdampak besar ke pariwisata kita. Kedua, investor asing yang mau invest di Jawa, mau Sumatera, dimanapun, itu akan berpikir lagi, wah sedang ricu nih, baru kita mau invest, sedang terjadi ricu, nanti pabrik kita dibakar loh gitu. Mereka akan berpikir seperti itu. Ini bakal jadi tantangan yang berat buat presiden kita, Pak Prabowo. Apakah dia bisa handle masalah ini, atau itu hanya akan jadi momok yang akan semakin besar itu. Karena jika kalian lihat, ini polanya sama. Ketika sesuatu di badan pemerintahan itu buat kesalahan dan diprovokasi dengan orang-orang yang punya kepentingan di dalam bisnis ini, itu endingnya seperti ini. Sama dengan 1998, sama dengan 2008 itu. Apakah ini ulah George Soros? Nggak sepenuhnya dia sih itu. Cuma inilah kepentingan orang sampai terjadinya pembakaran, penjarahan. Apa sih beda kalian dengan DPR jadinya kan gitu kan? Mungkin dari kata-kata itu menyakitkan. Jadinya ulah masyarakat seperti ini gitu. Saya tidak ingin Indonesia, tempat saya tercinta ini, apalagi Bali, itu menjadi rumah saya yang sangat indah dengan budaya, dengan segala macamnya di sini. Saya tidak ingin itu tercoreng. Sebenarnya kalian bisa hidup lebih lama cuma gara-gara ini. Itu mindset yang sudah kalian punya benar itu untuk nggak saling menghakimi. Jadinya begini karena provokasi seseorang gitu. Kalian bisa cari tahu siapa seseorang. Saya nggak bisa sebut nama, cuma itu memang ada beberapa orang yang memang dapat keuntungan banyak di gara-gara provokasi ini gitu. Gara-gara demo ini ada, dan kalian harus tahu gitu. Kalian bisa cari itu berseliweran di mana-mana. Jadi itu yang saya bahas di Cicil Bitcoin kali ini, karena sistem kita yang sangat-sangat bobrok tentang keuangan, tentang perpajakan, itu sangat memeras rakyat bawah. Saya nggak heran kalau rakyat bawah itu pasti marah seperti ini. Saya nggak heran, karena ini ulah para leader kita yang tidak bertanggung jawab, hanya ingin mengisi kantongnya saja. Itu saja ngelanturnya di tanggal 1 September ini. Mari kita lanjutkan dengan Cicil Bitcoin Sampai Nikah episode ke-38. Seperti biasa, kita pakai HP legendaris nih, Evercross 4G, yang menemani dari episode 1. Baik, kita akan seperti biasa pakai exchange Indodax karena ini aja yang kosong dan ini exchange pertama saya. Kalau yang mau daftar itu ada linknya di bawah, itu sekaligus support saya dalam membuat video supaya semangat. Siapa tahu dengan ini kalian makin melek investasi. Investasi itu banyak, bukan hanya Bitcoin, ada saham, ada reksadana, ada emas, komoditas, dan segala macam. Kita akan mulai dengan cicil Bitcoin. Ini kita akan klik Bitcoinnya, dan harga Bitcoin hari ini per tanggal 1 September di pagi hari
jam 6 itu 1,8 miliar. Itu setara dengan 109.000 dolar atau 108.000 dolar. Jadi kita nggak hiraukan harganya berapa Bitcoin, karena saya tahu harga intrinsiknya itu lebih mahal, itu 1 juta US dollar. Itu target saya sih. Tapi target pertama saya itu 500.000 dolar. Oke, kita akan cicil seperti biasa 350.000 per minggu setiap hari Senin. Selanjutnya beli sekarang. Kita dapat 0,00019. Kita kembali di wallet kita. Oke. Dan surprisingly kita masih profit itu 1,4 juta. Dan kita udah punya Bitcoin itu 0,0081 yang setara dengan 14.700.000 gitu. Itu update cicil Bitcoin kita. Jadi ini dokumentasi saja sebenarnya, dan itu portofolio yang saya eksperimenkan. Jadi portofolio asli saya tidak saya share di sini, maaf. Tapi saya yakin kalian yang punya uang sedikit, tabunglah dan belajarlah investasi. Itu sangat penting. Ya, saya Rich. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.